Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Puji Tuhan, pagi ini kita menjumpai buku Mazmur pasal 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita patut bersyukur karena pemazmur mengingatkan kepada saya dan saudara tentang siapakah kita sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebagai umat Tuhan kita lupa identitas kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, maka dia punya rencana dengan kehidupan kita. Sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus melihat diri kita seperti yang Allah lihat untuk kita. Bukan apa yang kita lihat untuk diri kita sendiri. Karena setelah nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan rupa dan teladan Allah. Sehingga manusia tidak menemukan apa yang Allah rencanakan dalam hidupnya. Sebab itu pemazmur ingatkan, siapakah manusia itu sehingga engkau mengindahkannya dan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan memberi mahkota dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas semua perbuatan tanganmu. Hal ini merupakan sesuatu yang penting kita lihat tentang diri kita. Sebagai umat Tuhan, seringkali kita merasa saya harus sama seperti si A. Saya ingin menjadi seperti si B. Saya ingin jadi sama seperti pendeta itu, bapak itu, karena saya punya obsesi untuk seperti itu, baru saya rasa nyaman dengan hidup ini. Kembali kita menemukan pembacaan kita katakan, manusia itu begitu penting di mata Tuhan. Sebab itu kita harus sadar bahwa yang asli dan ilahi adalah diri kita sendiri. Kita ini asli buatan Allah. Kita juga ini ilahi karena kita ada di dalam Kristus. Sebab itu kita ini asli dan kita memiliki karakter ilahi di dalam diri kita. Hal ini penting diingat supaya jangan ada orang dan orang percaya merasa dirinya terbuang. Saya tidak diperlukan, saya tidak diperhatikan. Bahkan ada orang yang merasa saya ini selalu gagal, bikin ini gagal, bikin itu gagal. Saya mungkin adalah orang yang paling banyak dosanya dan sudah tidak ada yang bisa memperbaiki hidup saya. Ada banyak orang berkata seperti itu dengan dirinya. Alkitab katakan kita ini ada di dalam rencananya, dan dikatakan tadi dia membuat kita hampir sama seperti dia. Dengan kata lain, kita ini ciptaan yang begitu mulia dan begitu dikasihi Allah, begitu berarti di hadapan Allah. Sebab itu siapa kita? Jika Allah mengasihi kita, kenapa kita membenci yang dikasihi Allah? Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah baik, kita sudah hebat, kita luar biasa, kita berhasil. Allah menciptakan kita apa adanya.
Dan Allah menganggap kita ini penting di matanya. Sebab itu kita harus menyadari akan hal ini. Kalau itu adalah ciptaan Allah yang dikasihi, maka patutlah kita juga mengasihi apa yang Allah ciptakan. Hal ini harus menjadi bahagian yang kuat dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa kita tidak boleh membenci diri kita sendiri. Dengan segala keberadaannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya mungkin, jangan pernah membenci dirimu. Karena engkau asli buatan Allah, engkau mulia di mata Allah. Kalau Allah menganggap mulia, kalau Allah menganggap itu dikasihi, dicintainya, kenapa kita mau larang? Kenapa kita tidak bisa mencintai apa yang dicintai Allah? Mengapa kita tidak bisa memberi harga yang mulia untuk apa yang Allah lihat mulia tentang diri kita? Sebab itu kita diingatkan bahwa Allah membuat kita menjadi sesuatu yang bukan sekedar jadi manusia biasa, tapi Allah menciptakan kita untuk tugas-tugas ilahi yang ada dalam diri kita. Ada banyak kawan-kawan saya bercerita di saat kami baru masuk sekolah Alkitab, mereka mulai berkata, saya mau jadi seperti ini, saya mau jadi seperti gembala saya mau jadi seperti orang tua rohani saya. Rasanya itu ide, itu cita-cita yang baik, karena kita menemukan sesuatu yang baik pada orang tua rohani kita, pada gembala kita, pada pemimpin kita. Kita merasa ada sesuatu yang sangat berharga yang kita rindu supaya kita bisa memilikinya. Ternyata Tuhan tidak menciptakan kita harus sama seperti gembala kita. Tuhan tidak menciptakan kita sama seperti orang yang mendidik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum kita jadi apa-apa. Allah mengasihi saya dan saudara asli waktu Dia ciptakan kita sebagaimana kita ada. Dia tidak menganggap kita harus berubah jadi seperti orang lain. Karena dikatakan kita diciptakan hampir sama dengan Allah. Nah, kalau kita sudah hampir sama dengan Allah, mengapa kita mesti tiru satu dengan yang lain sedangkan kita sudah sama, hampir sama dengan Allah? Sebab itu, hal ini kita harus pertahankan dalam diri kita sebagai prinsip orang percaya. Sebab itu, terimalah kenyataan Anda tidak lebih rendah dari siapapun yang Anda kenal. Anda tidak lebih rendah dari gembalamu. Anda tidak lebih rendah dari orang yang baik yang engkau pernah temukan. Anda tidak lebih rendah dari orang yang sukses dan berhasil. Karena di mata Tuhan, kita ini asli sebagaimana kita harus ada. Di mata Tuhan, kita ini mulia. Karena kita ini panggilan ilahi Allah ada di dalam diri kita. Nah, sebab itu, sebagai orang percaya, temukanlah dirimu bahwa engkau adalah pribadi yang spesial di mata Allah. Engkau bukan menjadi orang-orang yang kebanyakan yang seringkali kehilangan identitas diri, yang kehilangan kepercayaan tentang siapa dirinya. Pemazmur sudah katakan tadi dengan jelas, manusia itu dimahkotai, manusia itu dibuat hampir sama seperti penciptanya. Itu sesuatu yang luar biasa yang Allah lihat tentang diri kita. Sebab itu, untuk kita yang asli, untuk kita yang ilahi ini, sadarilah engkau tidak perlu jadi seperti orang lain, tapi jadilah seperti dirimu sendiri. Karena apa? Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 28, dia berkata seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah menciptakan kita mulia. Rencana Allah menciptakan kita hampir sama dengan Dia. Nah, sebab itu, jangan menolak diri ini, tapi terimalah diri ini sebagai sesuatu yang asli dan yang mulia sebagaimana rencana Allah. Karena untuk kita yang diciptakan hampir sama dengan Dia, maka Alkitab katakan Dia akan bekerja dengan kita. Luar biasa. Allah turut bekerja dengan kita. Karena kita dipanggil, kita ada di dalam rencana Allah. Maka orang yang ada dalam rencana Allah, untuk orang itu Allah turut bekerja. Kita sebagai orang percaya, sadarilah bahwa kita ini asli buatan Allah. Kita ini ilahi yang disiapkan Allah. Sebab itu Allah akan turut bekerja dengan kita. Bukan kita turut bekerja dengan Allah, tetapi Allah mau terlibat dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan kita, dengan pelayanan kita, dengan tanggung jawab kita. Sebab itu, jangan engkau menganggap engkau orang yang tidak penting karena kegagalan yang engkau sedang hadapi. Engkau jangan menganggap engkau orang yang tidak penting karena engkau merasa ada banyak kekurangan, banyak kelemahan yang sejauh ini saya tidak bisa lepaskan. Sadarilah dirimu. Kalau engkau dikasihi Tuhan, maka engkau perlu mengasihi dirimu. Jangan mau luaskan engkau diikat dengan dosa kesalahanmu. Jangan meluaskan dirimu diperhamba oleh dosa karena engkau mencintai dirimu. Jika kita tidak mencintai diri kita, maka kita akan meluaskan dosa menguasai kita. Menguasai pikiran kita, menguasai mata kita, menguasai tingkah laku kita, menguasai keinginan hati kita. Karena itu kita perlu lihat, sebagaimana Mazmur katakan, siapakah itu manusia sampai engkau anggap dia mulia, engkau lihat dia istimewa. Karena manusia yang lemah ini adalah makhluk yang diciptakan hampir sama seperti Tuhan. Sebab itu, untuk orang yang hampir sama seperti Tuhan, Tuhan mau turut bekerja dengan dia. Sebab itu, nikmatilah dan berbahagialah dengan apa yang Tuhan berikan dengan hidup ini. Engkau tidak perlu berusaha untuk menjadi sama seperti orang lain. Engkau tidak perlu berusaha untuk menjadi kelihatannya lebih baik atau menjadi baik seperti kebaikan si A, si B. Kita melakukan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang patut dipuji, apa yang patut kita pikirkan. Pikirkanlah itu. Karena itulah yang akan merubah sikap kita, tindakan kita, dan perbuatan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada di hari ini. Kembali kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak merubah diri kami menurut kehendak keinginan kami, untuk menjadi seperti orang lain supaya hidup ini berarti. Tetapi kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami sebagaimana kami harus ada. Maka kami juga menyadari hal itu untuk mengasihi hidup ini, agar kami tidak meluaskan dosa mengendalikan hidup kami, tidak meluaskan kesalahan untuk terus tinggal di dalam hidup ini. Karena Engkau menciptakan kami hampir sama seperti Engkau. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, maupun yang akan belajar studi, ataupun yang tinggal di rumah masing-masing dengan tugas tanggung jawabnya. Bapa, kuasai roh jiwa tubuh kami,
supaya di dalam sepanjang hari ini kami boleh mengasihi hidup ini, bukan mencintai diri sendiri, tetapi mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh membawa hidup kami untuk berada pada rencana dan kehendak Tuhan, bukan mengasihi diri kami untuk hidup di dalam dosa, di dalam keinginan hawa nafsu, tapi mengasihi hidup ini untuk membenci dosa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, sebab itu kami bersyukur dan memulaikan hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa di mana bapak-bapak, kaum pria Bethesda dapat mengikuti ibadah secara online pada jam 6 sore melalui YouTube channel dan Facebook page di GPDI Bethesda Makassar. Dan saudara-saudara dapat memberikan alamat email ini, alamat YouTube maupun Facebook kepada teman-teman yang lain supaya mereka dapat subscribe untuk memperoleh berkat-berkat rohani di dalamnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.